terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman sejawat yang kedua kalinya. Mudah-mudahan tidak bosan. Sehari ini saya diberikan tugas yang kedua untuk materi. Kita akan sampaikan lagi ke teman-teman. Menyegarkan ya, menyegarkan. Selalu saya menganggap ini adalah penyegaran karena teman-teman saya kira sudah paham hal yang saya akan bawakan pada hari ini. Ya, tapi karena kewajiban kita sebagai dokter harus selalu mengupdate, harus selalu mengupgrade, harus selalu menyegarkan ilmu. Maka hari ini saya ditugaskan untuk bersama-sama saudara-saudara di tempat ini. Baik, saya kira yang selanjutnya saya ucapkan kembali lagi selamat datang, selamat bergabung teman-teman dimanapun berada hari ini. Pada kondisi saat ini saya lihat sudah ada join sekitar 317 orang ya di dalam Zoom ini. Mudah-mudahan hanya bukan laptop saja yang join, tapi orangnya juga ada di depan laptop. Dr. Mel ya, hari ini hari Minggu, hari libur sebenarnya, tapi ya karena kewajiban dokter selalu mengupgrade ilmu ya adalah tidak ada masalah, saya kira kita sama-sama. Oke. Iya, Dok. Baik. Judul saya adalah sebenarnya terlipresin sebagai vasokonstriktor yang dipakai dalam penanganan perdarahan varises akut pada penyakit hati. Ya, saya jelaskan dulu sebelumnya bahwa vasokonstriktor the new, sebenarnya vasokonstriktor sebelumnya bukan juga new, bukan juga baru-baru banget, tapi sebenarnya sudah lama. Ya, tetapi hal pemahaman ternyata vasokonstriktor ini berbeda dengan vasokonstriktor yang lain. Yang kedua yang kita bicarakan hari ini adalah perdarahan akut. Ya, perdarahan pada saluran cerna ada yang akut, ada kronik, ada yang dari varises, ada yang tidak varises. Yang kita bicarakan adalah varises dan yang akut. Yang kedua yang kita bicarakan yang ketiga kita bicarakan hari ini adalah pada pasien dengan sirosis, karena ada juga perdarahan varises ya dan bukan pasien sirosis. Saya kira itu batasannya untuk sementara dan oke. Yang kita akan bicarakan selanjutnya sebenarnya adalah minimal 4 hal ini, bahwa sirosis hati dan komplikasinya. Kemudian kita akan bicarakan mengenai hipertensi portal secara umum atau secara overview untuk kita masuk dalam bagaimana memprediksi perdarahan varises pada pasien-pasien sirosis dan penanganannya, dan bagaimana penggunaan terlipresin di dalam penanganan pasien-pasien dengan perdarahan varises yang sifatnya akut. Maaf ya, saya lagi slide-nya ini saya pindah-pindahkan ini. Jadi oke. Nah, sebelum kita sampai pada poin berikutnya mengenai terlipresin, kita lihat dulu sama-sama ini bahwa seorang dengan varises dengan hipertensi portal itu sebenarnya dasarnya berasal, kalau kita berbicara sirosis adalah orang dengan dasar sirosis hati. Jadi kita tidaklah berbicara varises dengan kausa perdarahan varises kalau tidak ada hipertensi portal. Kita tidak akan berbicara hipertensi portal pada sirosis kalau tidak ada dasarnya sirosis. Nah, kita lihat secara overview di sini bahwa seseorang dengan hati yang normal ya bisa menjadi suatu fibrosis, bisa berkembang menjadi fibrosis dengan beberapa penyebab. Misalnya infeksi virus. Yang paling banyak di kita kan infeksi virus hepatitis B, kemudian infeksi virus C. Beberapa ada yang alkohol, ya ada NES, ya NES dengan alkohol, dan NES ini sudah mulai meningkat di masyarakat kita. Jadi masyarakat transisi epidemiologi kita sudah mulai kelihatan bahwa proses infeksi kita sebenarnya belum terlihat secara drastis menurun, tapi proses-proses penyakit degeneratif mulai naik. Ya. Di dalam gastroenterologi, NES itu adalah sebagian dari penyakit degeneratif. Ya. Kemudian ada autoimun. Beberapa penyakit autoimun juga akan merusak hati menjadi fibrosis. Penyakit kolestasis dengan apapun kolestatisnya, misalnya dengan batu empedu, ya, dengan kolestatis oleh penyakit imunologi juga, ya seperti PBC, ya, kolangitis, ya, kemudian metabolik, ya, diabetes mellitus, ya, metabolik, ya, penyakit metabolik adalah bagian dari yang bisa merusak hati sampai ke early fibrosis, ya, pada fibrosis dini. Nah, kalau terjadi fibrosis dini dari hati normal, sebenarnya apa yang terjadi? Yang pertama yang terjadi adalah terjadi suatu kerusakan oleh karena inflamasi. Jadi ini semua adalah sumber inflamasi, ya. Jadi injury virus juga bikin inflamasi, alkohol bikin inflamasi. Kemudian akibat proses inflamasi akan berlanjut deposisi matriks. Jadi tadi yang hepatosit yang rusak, yang fibrosis akan diganti oleh jaringan yang lain yang nanti tidak akan sama dengan jaringan yang sebelumnya.
Kemudian sel-sel parenkim akhirnya mati, nekrosis macam-macam, dan terbentuk angiogenesis ya, angiogenesis. Untuk sebenarnya angiogenesis di sini adalah bagian suatu respon tubuh untuk menanggapi terhadap suatu kerusakan yang terjadi ketika itu. Terjadilah early fibrosis. Nah, kalau terjadi early fibrosis atau fibrosis dini tidak akan ditangani, tidak akan ditata laksana sesuai dengan penyebabnya ini, maka akan berlanjut ke sirosis. Kalau dia berlanjut, apa saja yang terjadi? Maka terjadilah disrupsi, ya, disruption. Jadi perubahan arsitektur hati yang tadinya bagus, normal, semua aliran-aliran darahnya, venanya, arterinya, sistem limpatiknya bagus semua. Tapi karena dia distorsi, ya disrupsi, jadi dia akan arsitekturnya berubah. Kemudian sebagian fungsi dari hati akan berubah. Jadi tadi ada fungsi sintesisnya terutama yang kita selalu pahami selama ini, ya akan berubah. Jadi menurun fungsi sintesis albuminnya, menurun fungsi sintesis untuk sebagai faktor koagulasi ya. Kemudian perubahan regenerasi. Jadi regenerasi hepatosit ada, tetapi dia berubah arah. Yang tadinya menjadi hepatosit kalau rusak, pelan-pelan dia akan diganti oleh hepatosit yang normal yang sama sifatnya. Tapi kalau berubahnya lebih cepat, dia akan berubah. Jadi karena inflamasi yang begitu dia merongrong terus sel hepatosit, maka regenerasi hepatosit nanti akan berubah. Dia tidak sebenarnya yang terjadi untuk mengganti sel saja yang rusak, tapi dia juga menempati posisi sel-sel yang sebenarnya fungsi sel hatinya nanti akan berubah. Nah, kalau dia masuk di tahap sirosis, ada dua hal yang penting yang kita lihat. Yang pertama adalah liver failure, kegagalan hati, dan portal dan hipertensi portal. Dua hal inilah yang kita selalu lihat di poliklinik, di rawat jalan ya, atau misalnya di rawat nginap. Ini dua hal yang membuat pasien-pasien masuk di dalam rawat nginap atau mencari dokter di rawat jalan. Kalau tidak ditangani dia akan berlanjut menjadi hepatoseluler karsinoma ya. Nah, kalau kita lihat ini prosesnya begitu panjang. Ada waktu yang begitu panjang. 5 sampai 50 tahun baru orang bisa sampai di sini. Artinya ada waktu yang panjang sebenarnya yang diberikan dalam proses ini untuk kita untuk melakukan sesuatu hal yang mengerem di mana saja ya. Bisa mengerem dari early fibrosis masuk sirosis atau di early fibrosis direm supaya dari normal tidak akan sampai ke fibrosis. Dan ingat bahwa selain daripada faktor-faktor yang tadi, ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Meskipun sebenarnya banyak masih tahap penelitian ya, seperti bagaimana genetik polimorfisme tidak bisa dinafikan bahwa ada peranannya. Banyak orang dengan NAS tidak akan menjadi fibrosis. Banyak orang dengan virus hepatitis kok tidak sirosis. Ya, karena ada peranan-peranan daripada ini epigenetik ya, kemudian kofaktor seperti orang dengan obesitas atau dengan alkohol dengan hepatitis B tentu berbeda perjalanan klinisnya kalau dia sendiri-sendiri ya. Jadi secara kumulatif proses dengan faktor yang membuat kerusakan bahwa ketika lebih dari satu, lebih dari dua tentu prosesnya lebih cepat. Jadi tidak mungkin menunggu sampai 50 tahun, tidak mungkin menunggu 15 tahun. Mungkin 5 tahun dia akan mencapai fase di mana terjadi suatu early fibrosis atau bahkan sampai sirosis. Hal lain lagi yang perlu diperhatikan pada gambar ini bahwa ketika sirosis kemudian bisa enggak kita lakukan regresi? Bisa. Jadi dengan menekan penyakit dasarnya apa yang membuat fibrosis menjadi sirosis, kita bisa regresi. Ya, tetapi tidak sampai ke normal liver kalau sudah masuk sirosis, tapi kita regresi untuk fibrosisnya menjadi F4, F3, F2 misalnya begitu. Kemudian dengan obat-obat yang ada sampai hari ini dan dalam penelitian juga ya sel terapi kemudian antifibrotik ya. Tapi kalau dia early fibrosis dengan mengubah penyakit dasarnya, memperbaiki menghilangkan penyebabnya, maka konsep teorinya mengatakan bahwa early fibrosis bisa terjadi resolusi untuk menjadi liver normal. Jadi ada dua makna di sini bahwa kalau liver normal ke early fibrosis, kalau kita melakukan sesuatu tindakan proses maka akan menjadi resolusi ke liver normal. Tapi kalau Anda biarkan masuk ke sirosis, maka pun kalau kita melakukan tindakan, maka tindakan yang kita lakukan sebenarnya hanya untuk meregresi fibrosisnya, tapi untuk liver normal sulit meskipun dengan penanganan dasar penyakit yang membuatnya di early fibrosis sampai di sirosis. Itu konsep yang ditawarkan di sini. Oke. Nah, kita lihat sebenarnya pada orang sirosis juga state-nya kita lihat dari sini ya. Jadi ada state dan substate daripada sirosis. Jadi perjalanannya kita lihat. Dari compensated cirrhotic ke decompensated itu waktunya cukup panjang. Kita lihat ya, waktunya cukup panjang. Makanya tanda panahnya agak panjang. Kemudian dari decompensated menjadi late decompensated itu pendek sekali.
Maka kalau kita tidak bertindak segera di sini, maka dia akan masuk di sini sulit, ya. Bahkan lebih pendek lagi untuk mencapai yang hitam ini, ya. Saya lupa kasih warna merah. Oke, kalau compensated cirrhotic apa saja bisa dipantau? Pertama, ada hipertensi portal minimal. Yang ini misalnya portal hipertensi mild ini hanya bisa dibuktikan dengan alat-alat pemeriksaan tertentu. Karena manifestasi klinik kita belum bisa dapat. Kemudian kemungkinan juga kita bisa mendapatkan clinical significant portal hypertension. Artinya hipertensi portal dengan signifikansi sebenarnya bisa menimbulkan persoalan. Meskipun secara klinik, secara umum belum kita dapatkan. Dan pada kasus dengan compensated cirrhotic sesungguhnya varises belum kita anggap ada ketika itu. Nah, ini waktunya panjang untuk masuk ke sini. Maka sesuatu hal yang harus dilakukan, apa yang mau dilakukan untuk sebelum masuk. Ketika masuk di compensated cirrhosis, maka ketika inilah kita menemukan sesuatu hal yang varises perdarahan. Jadi orang dengan decompensated, orang perdarahan dengan varises, kita tidak berpikir lagi compensated cirrhosis, tapi itu sudah decompensated. Kita kadang-kadang ketemu, bukan kadang-kadang selalu ketemu dengan ascites, atau disertai dengan hepatic encephalopathy. Itu sudah bagian dari suatu decompensated. Nah, waktu dari decompensated, kalau kita tidak bertindak, tidak bergerak, sangat cepat waktunya untuk masuk di decompensated. Ketika masuk decompensated, maka inilah recurrent perdarahannya selalu berulang, ya, refractory ascites, hiponatremia, hepatorenal syndrome, recurrent hepatic encephalopathy kuning. Ya, bahkan waktunya tidak lama lagi dia masuk ke fase yang terakhir ini, fase yang keempat. Inilah kira-kira state and substate dari cirrhosis. Dari kalau kita berhadapan dengan kasus-kasus chronic liver, di mana dia berada. Ketika dia berada di mana waktu yang timing yang tepat untuk kita lakukan regresi, kita lakukan resolusi, kita tidak boleh kita tidak bertindak, dan tidak boleh kita menggunakan paham bahwa apapun namanya. Saya masih ingat waktu kita awal-awal sekolah bahwa kalau sudah begini enggak usah lah, ya enggak usah diobati. Ya betul. Tapi secara teoritis ada waktu di mana kita bisa meregresi, ada waktu di mana kita bisa memulihkan penyakit dari fibrosis sampai ke tahap yang lebih normal lagi kembali. Nah, ini data-data menunjukkan, karena kita hari ini kita bicara mengenai varises dan perdarahan, ini data dari konsensus tahun 2021 PPHI menunjukkan bahwa angka-angka varises esofagus, ya, keadaan varises esofagus itu begitu tinggi. Begitu orang masuk dengan cirrhosis, dekompensasi atau cirrhosis, ya, di kita, lalu di endoskopi. Ini angka-angka, kalau kita lihat ini angka 70% ke atas. Kalau orang cirrhosis masuk di kita di pelayanan, lalu kita screening, maka 71 sampai 100% kita akan ketemukan ada varises. Tentu gradingnya berbeda-beda. Ya, kita tahu bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya tentu penting di sini. Sebenarnya ini bagian dari sini, bahwa edukasi pasien pada orang dengan kasus-kasus dengan advance atau dengan chronic liver harus disampaikan bahwa ada hal penting yang harus dipantau dari waktu ke waktu secara berkala, supaya ini membuktikan bahwa kita bisa bayangkan kalau kita bandingkan data sebelumnya, data orang luar juga mungkin tidak begini, ya. Nah, ini di kita di Makassar kita lihat bahwa pada orang-orang yang lakukan endoskopi di Makassar dengan perdarahan saluran cerna, kita dapatkan perdarahan cerna darah bawah itu memang varises menempati urutan keempat, tapi ini adalah data tahun 2000-an, 2008. Kita tidak tahu sekarang data terakhir ini, bahwa orang masuk dengan rumah sakit, lalu perdarahan, lalu kita endoskopi, ternyata kita dapat angka-angka bahwa peptic ulcer betul di tempat yang tertinggi, ya, kemudian erosif, superficial, kemudian varises dan malignans esophagitis. Inilah data-data angka yang ada di kita di Makassar tahun 2008 terakhir datanya ini kita lihat bahwa varises memang menempati urutan keempat, tapi sekarang kita tidak tahu karena kita rumah sakit rujukan, tentu angka-angka ini bisa saja berubah, ya. Nah, terkait dengan varises, bahwa orang-orang dengan perdarahan varises memiliki angka mortalitas. Terkait dengan angka mortalitas, orang bisa meninggal. Dikatakan bahwa ini data dari ASLD, bahwa kalau orang dengan perdarahan masuk ke bleeding esophageal varices, dalam 6 minggu itu diperkirakan dia bisa meninggal sekitar 15-25%. Kalau dia disertai dengan perdarahan varices, lalu disertai dengan penyakit yang lain, ada encephalopathy, mungkin asitesnya masif, ya, atau apa yang lain, ada koagulopati, maka dia dikatakan dalam 5 tahun itu 80% mortality-nya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa janganlah kita janganlah kita tidak bertindak sesuatu ketika kita mendapatkan suatu risiko prediksi untuk masuk ke sana, ya, karena begitu tinggi. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan mengenai hipertensi portal, ya. Kita lihat bahwa
Hipertensi portal sendiri sebenarnya didefinisikan sebagai tekanan, ya, perbedaan tekanan antara vena dengan vena porta dengan vena hepatik. Normal itu di bawahnya sebenarnya 5 mg. Jadi di atas 5 milimeter Hg maka dianggap sebagai hipertensi portal. Jadi normalnya itu 3 sampai 5. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya memang secara invasif, ya. Kalau sebenarnya mengukur yang standarnya, goalnya ya kita mengukur tekanan dengan menggunakan alat khusus secara invasif untuk mengetahui seberapa tinggi daripada hepatic venous pressure gradient ini, ya. Baru kita tentukan, oh kalau tingginya 3 sampai 5 segitu, ya. Tapi apa di klinik kita lakukan, nanti kita lihat penjelasan selanjutnya. Bahwa kalau hipertensi portal kira-kira kalau ukurannya di atas 5 sampai 10 atau di atas 10 kurang lebih sama, ya itu namanya sudah menunjukkan bahwa ini sudah ada hipertensi portal dan sebenarnya sudah dianggap clinical significant portal hypertension. Tapi apakah pada saat 10 ini memungkinkan berdarah? Secara statistik dianggap biasanya perdarahan varises masih belum terjadi pada ukuran ini. Tapi kalau di atasnya 10, ya di atasnya 10 biasanya sudah muncul perdarahan. Jadi 10 terbentuk varises tapi resiko bleedingnya dianggap tidak atau minimal. Tapi kalau di atas 12, maka biasanya kita sudah identifikasi orang pasien dengan masuk perdarahan. Jadi kalau ada orang masuk dengan perdarahan muntah darah, lalu ada risiko, ada tanda klinis bahwa dia sirosis dengan hipertensi portalnya, maka itu kita anggap bahwa pasti di atas 10 dia punya portal hypertension. Dan dianggap bahwa data-data klinik menunjukkan kalau di atas 16 itu dianggap risiko matinya lebih tinggi, mengindikasikan bahwa pasien itu sebentar karena hipertensi portal. Kita tahu hipertensi portal, perdarahan varises sebelumnya adalah bagian dari manifestasi hipertensi portal. Hipertensi portal sangat linear hubungannya dengan sirosis CLPUH-nya. Jadi semakin tinggi CLPUH-nya, biasanya hipertensi portal semakin tinggi. Artinya bahwa bukan hanya resiko mati karena perdarahannya, tapi resiko mati karena perjalanan dari penyakit yang mendasarinya sebenarnya, ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang bisa dilihat kalau orang hipertensi portal, kita ukur langsung. Jadi dengan mengukur itu bisa menjadi gold standar. Tapi di klinik ya di kita tidak menjadi status standar karena itu invasif dan alatnya mahal, ya. Alatnya mahal. Tapi apa yang dilakukan? Bisa dilihat bahwa kalau kita lakukan fibroscan atau kita melakukan scanning atau elastografi menggunakan alat elastografi seperti fibroscan, USG elastografi atau alat-alat radiologi lainnya, modalitas lainnya, ya, atau bisa juga melihat plateletnya, bagaimana melihat ukuran liennya, bahkan stiffness dari liennya sebenarnya kita bisa lihat. Maka di situ kita bisa melihat, oh ini orang sudah fibrosis, oh ini orang sudah berkembang hipertensi portal, sudah ada kemungkinan varises. Jadi itu namanya secara non invasif, ya. Dan apalagi di dinding perutnya kita dapatkan ada kolateral. Ya, kolateral ini bisa dilihat langsung di dinding perut, bisa juga dengan pemeriksaan pencitraan, misalnya USG, CT scan. Kalau ada itu pada imaging atau pada saat fisis, ya kita mengatakan sudah signifikan, ya. Jadi sudah ada clinical significant portal hypertension. Ya, apalagi kalau dilakukan endoskopi. Kalau endoskopi sudah menemukan gastroesophageal varises, ya tidak bisa lagi dibantah bahwa itu adalah bagian dari manifestasi klinis sebenarnya yang disampaikan bahwa sudah ada hipertensi portal pada pasien ini dan hipertensi portalnya sudah di atas 10, ya di atas 10 berkembang sudah varises, ya. Mungkin varisesnya masih kecil, tapi kalau sudah ada kemungkinan risiko berdarah bisa di atas 12. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat secara hipertensi portal secara umum pada orang sirosis, inilah kira-kira gambarannya. Bahwa sebenarnya ketika terjadi kerusakan fungsional komponen di dalam hati, apa yang terjadi? Ya, terjadi peningkatan hepatic resistance. Ya, hepatic resistance inilah yang menimbulkan hipertensi portal. Jadi perubahan arsitektur tadi, ya, perubahan arsitektur. Kalau terjadi perubahan ini akan terjadilah splenic vasoconstrictor. Jadi hipertensi portal diterjemahkan nanti sebagai vasokonstriksi klinik sebagai respon tubuh. Ya, yang kedua, apa yang terjadi? Terjadi kolateral. Kolateral itulah yang terjadi karena varises. Itu yang kita biasa lihat dengan endoskopi, ada varises, ya. Tapi kalau misalnya vasoconstrictive splenic, ya itu adalah bagian nanti akan mengaktifasi arenin-angiotensin yang akan mengubah bahwa sebenarnya akan bagian dari untuk merespon balik dari hemodinamik kita sehingga terjadilah peningkatan
hipertensi portal atau hemodinamik yang sirkulasi hiperdinamik di dalam tubuh kita akibat respon balik dari tubuh kita ya. Kalau kita lihat gambar-gambarnya ini. Gambar ini menunjukkan bahwa kalau terjadi hipertensi portal, apa saja yang terjadi dan apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, ada 2 titik di sini teman sejawat saya arahkan, nanti akan kita bicarakan bahwa di vasodilator splenic ini, vasodilatasi splenic ini, di sini tempatnya nanti sebenarnya obat-obat bekerja, ya obat-obat yang kita harapkan menurunkan tekanan. Karena semakin dilatasi splenic, maka dia akan memberikan respon hipotensi secara dan hipovolemia. Keadaan ini akan mengaktifasi vasoaktif ya, vasoaktif sistem. Jadi aktivasi vasoaktif inilah akan direspon balik. Nanti tekanan akan tambah meningkat di dalam hati. Yang kedua, kalau terjadi portosistemik, maka terbentuk varises. Ini juga nanti akan kita lihat bahwa kalau menurunkan tekanan portal diharapkan adalah portosistemik kolateral juga tidak memberat atau tidak terjadi berlanjut. Ini nanti tempatnya yang kita akan bicarakan. Bagaimana dengan obat-obat oral yang menurunkan portal? Ini ada tempatnya juga, ya bahwa kalau terjadi peningkatan vena portal, ya vena portal flow-nya, maka salah satu yang bisa menekan adalah menurunkan cardiac output. Disitulah tempatnya sebenarnya non-selective beta blocker yang selama ini teman sejawat bisa berikan pada pasien-pasien rawat jalan atau rawat nginap ketika ada bukti bahwa dia hipertensi portal. Nah, untuk penanganan untuk hipertensi portal kita memang kenal dengan pemeriksaan invasif dan non-invasif. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa pemeriksaan invasif yang saya bicarakan tadi adalah mengukur langsung. Kita bisa mengukur bahwa tekanannya 3 atau 5. Ya, tekanannya di atas 5 atau 10, di atas 10 atau 12 atau 16 dengan menggunakan HPPG. Tapi dengan esophagogastroduodenoscopy, dengan melihat ada varises di dalam esofagus, itu merupakan baku emas juga untuk mengatakan ya ada hipertensi portal. Biopsi hati bagaimana? Biopsi hati tidak mengatakan hipertensi portal, tapi dia hanya mengatakan bahwa biopsi hati dengan adanya gambaran analisa histologinya mengatakan sirosis, bahwa sirosis inilah bagian dari yang mendasari terjadinya hipertensi portal pada kasus ini. Dan yang non-invasif tadi tentu pemeriksaan klinis, banyak pemeriksaan klinis yang sering kita lakukan menduga, oh ini orang pasien sudah ada varises, ini pasien sudah terjadi perdarahan varises ya. Tentu dasar utamanya kita beranamnesis pasien, penyakit dasarnya penyakit hati kronik ya, tanda-tanda liver failure-nya dan tanda-tanda hipertensi portal, ascites. Ascites adalah tanda hipertensi portal dan gagal hati. Ya, tanda gagal hatinya misalnya koagulopati, ya, perdarahan di mana-mana, ada spider nevi, ya. Itu kita ada kolateral-kolateral. Itu yang biasa dilakukan di klinik. Biomarker begitu juga. Beberapa biomarker bisa memberikan petunjuk bahwa ini sebenarnya sudah terjadi fibrosis di dalam, apalagi dengan pencitraan. Tadi pencitraan dengan elastografi, USG, MRI, CT scan, semua itu bisa memberikan gambaran seberapa jauh portalnya saat ini tekanannya ya. Misalnya dengan melihat flow-nya, dengan melihat gambaran arsitektur hatinya dengan pencitraan, dengan flow, dengan pencitraan ditambah dengan misalnya dengan Doppler, dia bisa memantau bahwa oh, di sini terjadi peningkatan tekanan portal pada kasus-kasus. Makanya dikenal dengan metode invasif dan non-invasif. Ini sekarang yang ini saya ambil dari konsensus kita PPHI yang baru-baru saja di launching. Ya. Nah, ini adalah gambar menunjukkan bahwa kalau kita lakukan yang pemeriksaan yang modalitas pemeriksaan yang sifatnya non-invasif, apalah dengan invasif apa saja. Jadi kalau misalnya livernya kita bisa lihat permukaan irregular pada USG, ya. Vena portanya kita bisa lihat dilatasi, kita bisa lihat limpanya ada splenomegali, kita bisa lihat ada kolateral, itu dengan USG, ya. Kemudian penyangkatan periportal kalau menggunakan misalnya kontras, ada kontras ultrasonografi ya, pencitraan begitu lebih. Kemudian elastografi ya, saudara-saudara sekalian, bahwa elastografi sekarang sudah hampir mewakili ya, meskipun tidak persis sama dengan biopsi, bahwa dia bisa mengatakan bahwa ada fibrosis, tidak ada fibrosis ya. Kekakuan hati ya, kekakuan pada limpa ada rumusnya ya. Jadi misalnya F2 ke atas signifikan ya dengan nilai 22 misalnya, atau kalau limpa itu kalau nggak salah nilainya 40-an sekian, itu sudah menunjukkan bahwa hipertensi portal. Biopsi hati gambaran fibrosis saya kira, kemudian hemodinamika hati dengan menilai flow dengan menggunakan alat-alat khusus ya, memantau sirkulasi hiperdinamik, bisa menentukan semua ini. Bagaimana tekanan venanya yang free, yang tidak tertekan, ya, yang tidak terdistorsi. Bagaimana yang terjepit, ya, berapa tekanannya dan berapa perbedaannya, gradiennya berapa.
Jadi dengan melihat hemodinamika hati, endoskopi adalah standar yang baku emas untuk mengatakan ada tidaknya varises, yang merasakan bahwa kalau ada varises di esofagus, ada varises di gaster pada orang dengan chronic liver, ya kita mengatakan 100% kemungkinan dia adalah dasarnya hipertensi portal. Nah, selanjutnya kita akan melihat kira-kira prediksi perdarahan di mana saja bisa terjadi. Nah, ini data menunjukkan bahwa kalau terjadi hipertensi portal dan terjadi varises bisa terbentuk mulai dari proksimal, distal esofagus, dan di gaster. Dan dikatakan bahwa kebanyakan perdarahan itu bersumber di distal. Jadi sumbernya di distal itu 85%. Jadi kalau varises yang besar di distal, risikonya perdarahannya memang dari situ lebih banyak. Di gaster 10%, sisanya di atas adalah 5%. Ya, jadi ini adalah bentuk data menunjukkan bahwa 90% perdarahan sumber varises itu yang berdarah di varises itu adanya di esofagus, ya terutama di distal 85%, kemudian 10% ada di gastrik. Ya, kalau kita lakukan endoskopi ini yang paling sering kita temukan. Ya, nah bagaimana kita melihat kalau ada kasus-kasus dengan apa yang kita lakukan? Apa yang kita menilai pada saat kita melakukan ada pasien dengan perdarahan gastrointestinal pada orang sirosis. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah kalau ada perdarahan akut yang ada dugaan bahwa dia hipertensi portal, yang dilakukan adalah asesmen awalnya tentu ya selama ini ya kita lihat apa riwayatnya, apa pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan awal dari darahnya gimana. Kalau perlu kita kultur ya, dan dilakukan resusitasi. Ya, jangan lupa bahwa ini ABC yang menjadi standar utama sebagai seorang dokter bekerja di lini depan, dia menerima langsung pasien siapapun itu, mau spesialis mau dokter umum, ya harus menilai airway-nya, breathing, sirkulasi. Ya, hanya memang dalam hal sirkulasi pada orang dengan perdarahan varises tentu ada hal yang spesifik. Kita lihat di sini bahwa pada orang dengan perdarahan awal tentu kita pasang intravena akses untuk memberikan minimal kristaloid atau koloid tergantung keadaan perkembangan pasien ketika itu. Yang penting adalah intravena akses. Yang kedua, kita melihat kebutuhan transfusi iya atau tidak. Meskipun saat ini perdarahan. Nah, manajemen transfusi dengan chronic liver, dengan perdarahan varises atau perdarahan karena hipertensi portal, tentu dasarnya ada ya bahwa batasnya minimal 7. Kalau di bawah 7 tentu kita transfusi karena batasnya kita 7 sampai 9. Apa dasarnya kita tidak boleh melewati angka-angka itu? Ini khas ya, makanya saya bilang dalam pemberian transfusi bleeding sama-sama bleeding, tapi pada orang dengan hipertensi portal tidaklah semerta-merta kita mencapai angka normal darahnya kembali. Karena semakin kita meningkatkan volume intravaskuler dalam waktu seketika, maka kita akan merangsang hiperdinamik sirkulasi, maka akan merangsang terjadi perdarahan terus-menerus ya atau berlanjut. Nah, ketika kita lakukan semua ini, maka kita lanjut immediate. Jadi sesegera mungkin memberikan obat-obat somatostatin atau terlipresin. Yang hari ini kita akan bicarakan adalah terlipresin. Dan obat-obat ini sudah terbukti bahwa dia memiliki efek untuk segera memberikan bantuan terhadap keadaan yang mendasari perdarahannya. Ya, kemudian antibiotik profilaksis. Ya, ini standar. Hampir semua guideline mengatakan bahwa kalau perdarahan dengan chronic liver atau varises pada orang dengan sirosis antibiotik harus ada. Ya, tidak tanpa melihat background infeksi tidak infeksi. Ya, profilaksis namanya antibiotik. Ya, Norflo atau ceftriaxone. Selanjutnya direncanakan untuk dilakukan endoskopi dalam waktu 12 jam masuk. Kemudian apa tujuannya? Untuk mengkonfirmasi perdarahan, di mana lokasi perdarahannya, apakah di esofagus atau di gaster. Ya, yang kedua, saat itu juga ketika didapatkan langsung dilakukan ligasi. Ya, jadi saat itu, jadi endoskopi langsung dilakukan. Jadi kalau terkonfirmasi dalam 12 jam setelah berikan vasoaktif, perdarahan sudah minimal kita masuk dan ada, kita langsung lakukan ligasi. Ya, itu prinsipnya penanganannya. Kemudian setelah dilakukan tetap mempertahankan vasoaktif sampai 3 sampai. Jadi kira-kira pemberian obat-obat vasoaktif ini, terlipresin ini 3 sampai 5 hari ya, dengan disertai dengan antibiotika. Ini adalah area yang kita akan bekerja sebenarnya ketika kita berhadapan dengan perdarahan. Nanti kita lihat dianggap 80% itu kasus dia akan terkontrol dan akan dipertimbangkan dini untuk melakukan tips. Hanya sekitar 15% kira-kira sesegera mungkin untuk dilakukan rescue untuk tips ya. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa dalam hipertensi portal salah satu modalitas kita berikan adalah vasoaktif. Vasoaktif ada beberapa, dalam guideline semua mengatur vasoaktif ya. Terlipresin memiliki keunikan dan spesifik yang kita akan bicarakan pada hari ini. Semua guideline mengatakan vasoaktif
terlipresin disebutkan ya. Ini adalah saya urutkan sesuai dengan tahun dikeluarkannya guideline ini. Ini adalah APASL, Asia Pasifik, peneliti Asia Pacific Study of the Liver tahun 2011. Kemudian ini adalah ASLD Amerika yang keluarkan tahun 2016, dipublish tahun 2017. Kemudian ini Eropa punya tahun 2018 dipublish ya. Dan ini saat ini kita punya Indonesia tahun 2021. Keempat guideline ini yang paling dekat di antara kita semua ini adalah yang sering kita jadikan rujukan untuk penanganan kasus-kasus hepatologi, gastrohepatologi, perdarahan adalah menyebut vasoaktif. Ya, menyebut vasoaktif dan menyebut terlipresin sebagai ada sebagian menyebutkan bahwa lini pertama ya ada yang menyebutkan sama durasinya, sama waktu pemberiannya. Kita lihat satu-satu. Nah, di guideline kita yang hampir 100% sama dengan guideline 4 itu mengatakan bahwa pemberian vasoaktif dengan terlipresin ini dalam waktu 2-45 hari. Ini dalam guideline Indonesia yang kita punya ya, bahwa terlipresin diberikan dalam dosis awal sekian. Tapi octreotide juga ada ya, diberikan 2-5 hari. Sama di guideline kita 2-5 hari pemberian vasoaktif ya. Bolus continue, bolus continue. Jadi diberikan 2 mg setiap 4 jam kalau terlipresin. Kalau yang di atas kan cuma bolus continue. Kemudian rumatannya sampai 1 mg. Ini guideline di Indonesia. Nah, oke. Nah, ini rekomendasi yang diberikan. Kalau terjadi perdarahan varises dengan dugaan orang para pasien sirosis, apa yang dilakukan? Ini guideline dari kita. Yang pertama adalah tadi terapi pengganti cairan. Harus dimulai segera mungkin untuk mengembalikan dan mempertahankan stabilitas. Jangan biarkan hemodinamik terguncang. Semakin kita biarkan hemodinamik terguncang, maka semakin hipertensi portal menjadi jadi. Ya, tidak melakukan sesuatu. Tadi isi kembali dengan isinya tentu berdasarkan standar bahwa jangan juga mengisi yang berlebihan yang memicu hiperdinamik. Transfusinya bersifat strategi restriktif. Direkomendasikan dengan HbA kurang dari 7 dimulai transfusi, tapi rentan targetnya 7-9. Ini rekomendasi 1A. Cukup kuat rekomendasinya. Ini di guideline kita PPHI 2021. Bagaimana dengan profilaksis? Direkomendasikan pada pasien itu menggunakan ceftriaxone kalau sebelumnya sudah dapat norfloxacin. Tapi sebenarnya selama pasiennya bisa dengan oral dan tidak ada bukti bahwa dia antibiotik norfloxacin di daerah itu tidak ada penelitian bahwa resisten, ya seharusnya diberikan norfloxacin. Ya, jadi ceftriaxone 1 gram per dose merupakan pilihan pertama pada pasien dengan sirosis yang sudah menerima quinolone. Ya, pada rumah sakit dengan prevalensi tinggi infeksi bakteri resisten quinolone. Ya, kalau seperti kita, saya tidak pernah dengar resistensi quinolone tinggi di kita, jadi kita boleh pakai quinolone ya. Oral, ya kalau oral kita berikan 400 mg 2 kali sehari, harus diberikan pada pasien yang tidak memenuhi kriteria di atas ya, kecuali kalau dia bilang oh di sini quinolone resistensi tinggi, ya baru tidak boleh diberikan. Tapi kalau boleh diberikan, tidak ada standar tetap diberikan. Nah, inilah 3 guideline yang pertama yang anjurannya. Selanjutnya adalah bagaimana dengan vasoaktif. Harus dimulai segera mungkin jika diduga ada perdarahan varises akut dan ya kata-kata perdarahan akut ya, dan dilakukan sebelum endoskopi. Terlipresin, somatostatin atau octreotide merupakan pilihan utama, diberikan 3-5 hari. Ya, dosisnya tentu ada ya, dosisnya yang saya sudah kasih tahu tadi. Selanjutnya apa lagi? Gastroskopi dikerjakan dalam 12 jam pertama setelah masuk rumah sakit dengan hemodinamik kita anggap bagus dan memastikan perdarahan dilakukan endoskopi terapeutik. Jadi begitu kita masuk endoskopi dan penyebabnya jelas di situ tempatnya, kita langsung lakukan juga endoskopi terapeutik, lakukan ligasi, oke, atau injeksi histoakril. Nah, ketika perdarahan akut sudah terkonfirmasi melalui endoskopi, ligasi harus segera dilakukan prosedur pada waktu yang sama. Jadi tidak boleh kita masuk, lalu kita dapatkan, lalu kita keluar nanti besok atau lusa. Harus dilakukan saat itu. Kalau pasiennya masuk dengan perdarahan akut, setting berpikirnya bahwa dia masuk akut, kita kerja 12 jam, dan saat ini kita endoskopi, maka kita lakukan ligasi. Begitu maksud yang dimaksud guideline ini. Kombinasi vasoaktif dengan ligasi varises dengan endoskopi itu merupakan pilihan pertama untuk perdarahan akut. Ini rekomendasi A1, artinya sangat kuat ya. Dan ingat bahwa untuk tips secara dini dalam waktu sekian jam disarankan pada pasien-pasien tertentu yang berisiko tinggi seperti childpoo ya. Tapi ya sayangnya kita di center kita sampai hari ini tidak rutin untuk dilakukan ini ya, untuk menggunakan tips ya. Nah, ini guideline ini adalah rujukan untuk mengatakan bahwa
perbedaan-perbedaan apa saja yang mendasari sehingga ada yang menggunakan somato, ada yang menggunakan turunan somatostatin analog, ya, ada yang menggunakan vasopressin nitrogliserin dan ada yang menggunakan terlipressin. Jadi semua ini sebenarnya boleh digunakan, tapi tentu dengan standar bahwa kita yang menggunakan memahami obat dan efek kemana saja, ya. Kita lihat dari sini satu-satu bahwa apa keunggulan dari vasopressin, apa keunggulan dari terlipressin. Terlipressin itu bekerja langsung sebagai direct vasokonstriktor, ya, direct, dan karena keunikan struktur daripada terlipressin sehingga dengan gugus lisin vasopressin ini dia dilepaskan secara lambat. Jadi tentu dia mengatakan bahwa efek samping terhadap vasokonstriksi secara sistemik kasus ini pasien ini obat ini tentu minimal. Somatostatin itu menghambat hormon glukagon. Jadi dia tidak secara langsung. Jadi glukagon lah yang dihambat, nanti dia tidak bekerja sebagai dia vasodilator. Ya. Jadi dia tidak bekerja langsung. Kalau terlipressin secara direct, dia bekerja di splenic langsung, sehingga akhirnya dia menurunkan aliran portal. Jadi bedanya di situ, beda tempat kerja dan beda durasi kerja untuk memulainya. Oke, terlipressin dilepas secara gradual, sehingga efek samping kita anggap bahwa dengan itu tentu menurunkan tipikal vasopressin side effect, karena ini turunan dari vasopressin. Kalau vasopressin makanya dulu dan sampai hari ini aja menggunakan vasopressin, tapi biasanya tidak digunakan secara tunggal. Untuk menekan efek sampingnya digunakan bersama-sama dengan nitrogliserin, ya. Itulah kenapa menjadi pilihan dan mengapa kita hari ini juga kita bicarakan mengenai terlipressin. Ini sesungguhnya mendasari kenapa terlipressin begitu bagus, begitu unik dibandingkan yang lain, ya, pada pendarahan. Ya, kita lihat bahwa dia merupakan analog. Kalau kita melihat ini struktur daripada vasopressin pada gugus 8-nya ini arginin posisinya di sini dengan sifat-sifat tadi, maka dia diganti dengan lisin. Kemudian struktur yang dari posisi 8-nya lisin, dari arginin menjadi lisin. Kemudian di terminal ini yang posisi glisin asam aminonya ini ada 3. Inilah kedua hal ini dianggap bahwa ini menjadi dasar molekul dari obat ini, kerjanya lambat, dilepaskan lebih lambat. Artinya konsentrasinya di jaringan cukup untuk membuat suatu vasokonstriksi di tempat splenic sana, tapi secara sistemik tidak dilepaskan secara banyak-banyak, dan di situ juga tidak banyak-banyak, tapi cukup yang mau dipakai, sehingga efek samping daripada terlipressin dianggap inilah yang mendasari bahwa efek sampingnya lebih minimal dibandingkan dengan bentuk vasoaktif yang lain, vasopressin maupun dengan somatostatin dan analog dari somatostatin. Tapi sekali lagi teman sejawat sekalian, bahwa obat-obat ini semua somatostatin, ya. Kemudian octreotide turunan dari somatostatin, vasopressin dan nitrogliserida dan terlipressin, semua guideline juga menyebut adalah bisa digunakan, yang tentunya memerlukan pemantauan yang lebih ketat dan memerlukan perlakuan yang lebih ketat dibandingkan dengan menggunakan terlipressin, ya. Nah, hal yang kedua terlipressin yang membuat dengan strukturnya tadi, bahwa ternyata terlipressin itu memiliki rentang waktu ini, memiliki margin antara dosis terapeutik dengan dosis terapeutiknya dengan efek samping. Jadi obat apapun itu, kalau margin antara dosis efektif terapinya dengan dosis efek sampingnya kecil, maka tentu efek sampingnya lebih besar, mudah terbentuk obat apapun itu. Nah, terlipressin dengan struktur molekulnya ini dianggap terbukti di penelitian mengatakan bahwa dengan itu dianggap lokal konsentrasinya rendah. Ya, lokal jadi dia tinggi, tapi dia secara sirkulasi sistemiknya rendah, tapi di situ untuk bekerja lebih tinggi. Kemudian tentu sistemik toxicity-nya rendah, ya, karena dia tidak banyak, ya, karena levelnya coba lihat itu. Jadi dianggap bahwa batas ini obat apapun itu dan terlipressin memenuhi ini, bahwa dengan marginnya yang begitu lebar, efek samping untuk itu tidak seperti dengan vasoaktif yang lain. Nah, ini sama saja untuk memperlihatkan sebenarnya ketika terjadi hipertensi portal di mana dia. Jadi kalau terjadi hipertensi portal, kita lihat gambar ini, gambar pada normal sirkulasi kan seharusnya begini. Jadi dari jantung masuk ke splenic, portal vein masuk hati ke jantung kembali. Pada orang dengan hipertensi portal, sebelum dari splenic, sebelum dari traktus di sistem splenic itu dia masuk ke hati, lah karena di hati ada resistensi, maka akan terjadi portal
peningkatan aliran portal. Terbentuklah kolateral ini, kolateral yang begitu banyak, termasuk salah satunya di esofagus akibat adanya vasodilatasi di splenic ini. Nah, di mana posisinya vasopresin? Dengan memberikan vasopresin, maka jika memberikan vasopresin di sini tentu terjadi vasokonstriksi di daerah splenic ini, maka terjadilah penurunan flow daripada portal untuk masuk di hati, maka dianggap resistensi ini tidak akan terjadi dan aliran balik ke sistem portal seperti varises juga kolateral lain akan berkurang. Ini kira-kira bahwa powerfulnya vasopresin golongan terlipresin ini karena adanya lisin vasopresin ini. Jadi gugus lisinnya tadi arginin diganti lisin, kemudian ada glisin yang di 3 ujungnya tadi menurunkan flow pada organ splenic, kemudian menyebabkan kontriksi interstitial capillary bednya dan penurunan flow akhirnya dan akan menurunkan tekanan di varises. Inilah tempat kerja yang dianggap kenapa berbeda sedikit ya antara vasopresin dengan terlipresin atau somatostatin. Perbedaannya di situ. Nah, berikut ada beberapa penelitian yang membuktikan seberapa perbedaan sih antara terlipresin, somatostatin, octreotide ini sebenarnya kalau dalam penelitian ya ini head to head ya. Ini penelitian melibatkan 780 pasien yang dilakukan oleh Sarjana Seo dan kawan-kawan kalau tidak salah tahun 2014 ya. Ini ada 3 obat yang dipakai ya. Semua yang kita bicarakan tadi ada terlipresin, ada somatostatin, ada octreotide. Dia gunakan kurang lebih sama ya. Jadi kalau divalidasi semua pasiennya ini hampir sama, jumlahnya kurang lebih sama, kemudian mungkin secara demografi juga semua sama, sehingga dilakukan penelitian untuk melihat ada endpoint 4 endpoint yang mau dilihat. Bagaimana efek terhadap kontrol perdarahan, bagaimana efek terhadap resiko rebleeding, bagaimana terhadap mortalitas, dan bagaimana 5 hari target pengobatannya itu kesuksesan dalam 5 hari pemberian obat. Ini hasilnya. Yang pertama kita lihat, kalau kita lihat secara statistik ini nilai P-nya ini tidak ada beda ya, sejauh sekalian bahwa yang menggunakan terlipresin, yang menggunakan somatostatin, yang menggunakan octreotide, P-value-nya kan sama ya, semua tidak signifikan secara statistik. Begitu. Jadi kita lihat angka-angkanya ini 8 misalnya kontrol perdarahannya ya, jadi bleeding kontrolnya 88, 89, 87 kita lihat ya. Kemudian rebleedingnya juga 4,2, 3,4, 4,8, persentasenya mirip-mirip lah. Mortalitasnya juga begitu 8,8 ya, angka-angka 8, 9, angka 8, 8 begini. Dan target terapi kesuksesan dalam 5 hari juga begitu. 86, 86, 83 kurang lebih sama, sehingga secara statistik kita tidak kelihatan bahwa ada perbedaan. Lalu apa yang kita bisa lihat dari sini? Dari tulisan ini sebenarnya menyebut, dia tidak mau mengatakan bahwa terlipresin lebih bagus, tapi dia mengatakan tidak inferior dibandingkan yang lain. Ya, dengan menggunakan angka-angka bahwa kita juga kalau kita melihat dari penelitian seperti ini bahwa memang angkanya persentase tidak berbeda, tidak signifikan, tapi memang berbeda. Kita lihat di sini misalnya kontrol perdarahan dia 89, yang lainnya 88 ke bawah ya. Kita lihat ya. Kemudian rebleedingnya juga cuma 3,4, yang lainnya 4. Tapi tidak signifikan, tapi dia lebih rendah. Dia bisa buktikan bahwa dia lebih rendah. Mortalitasnya 8, tapi yang lainnya juga 89. Ya, itulah kira-kira dalam kesimpulannya dia menganggap, dia mengklaim bahwa dia lebih bagus. Ya, tapi kita sebagai orang ilmiah tetap harus melihat perbedaan-perbedaan ini sebagai sesuatu hal sebenarnya. Sekali lagi, semua vasoaktif kita bisa pakai, tetapi memiliki keunikan dan terlipresin ini ya secara farmakologi, farmakokinetik dan farmakodinamik harus kita juga paham ya. Kemudian penelitian yang kedua ada menggunakan terlipresin dengan octreotide dengan sampel yang lebih sedikit ya, dilakukan pada tahun 2017 oleh Fatimah ya, 60 pasien ini. Dia grup pertama diberikan terlipresin, grup kedua diberikan, tapi dia mau melihat dalam waktu lebih singkat. Ya, bukan 5 hari dilihatin, dalam 48 jam, 22 hari, bagaimana angka kematian, apa perdarahan terkontrol apa tidak dalam 2 hari. Nah, dilihat di sini dengan angka-angka juga bahwa dianggap bahwa untuk yang menggunakan terlipresin ternyata kontrol perdarahannya itu lebih bagus, menghentikan perdarahan lebih tinggi ya sampai sekian persen. Begitu juga perdarahan lanjutannya dia lebih rendah, rebleedingnya ya lebih rendah, dan angka kematian tidak dilaporkan dalam 48 jam dibandingkan dengan yang menggunakan yang obat octreotide. Jadi dia klaim bahwa ya terlipresin lebih bagus. Sebenarnya masih banyak penelitian-penelitian yang lain yang mengklaim seperti itu, bahwa terlipresin memiliki
keunikan dan memiliki nilai yang lebih daripada vasoaktif yang lain. Teman sejawat sekalian, saudara sekalian, pada kesempatan ini terima kasih pada moderator. Pada slide yang terakhir ini saya sampaikan bahwa sebagai ringkasan dari presentasi saya hari ini, bahwa hipertensi portal merupakan salah satu dari komplikasi penyakit advance dari penyakit hati yang saya kira hampir semua kita sering lihat sehari-hari di rawat jalan dan rawat inap pasien-pasien kita. Dan mendeteksi, memprediksi, dan monitoring perdarahan varises akibat hipertensi portal itu harus bisa dapat dilakukan baik secara invasif maupun non invasif. Tetapi ingat, dengan cara yang invasif yang merupakan standar baku emas. Tapi di dalam klinik tentu tidak semua kita bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu harus kita paham bahwa secara invasif kita bisa menduga bahwa orang itu ada hipertensi portal, ada perdarahan, kemungkinan varises atau non varises. Dan yang terakhir bahwa hari ini kita bicarakan terlipresin dan bukti-bukti klinik juga menunjukkan ada vasopresin, vasoaktif, somatostatin, oktrotid, dan endoskopi ligasi ya pada saat harus segera dilakukan pada kasus-kasus dengan perdarahan akut. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih kepada teman sejawat semua. Bisa bersama-sama pada hari ini kita saling menyebarkan ilmu, menambah kalau mungkin hal-hal masih ada yang kurang ya kita nambah. Kalau mungkin agak lupa kita menyegarkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada